أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Rabbul Masriki wal Maghribi la ilaha illa huwa fattahishu wakilla wasbir alla ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فأسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum fa'ra'u ma tayassara minal Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya bisa memenuhi permintaan Kia yang meminta saya tausiah pada bulan Ramadan ini, dan saya memilih surat Al-Muzammil yang bukan surat Al-Qur'an yang ke-73 yang menghubungkannya dengan keadaan pandemik COVID-19. Tadabbur dari adanya pemahaman dari surat Al-Muzammil ini, menurut Dr. Saiful Bahri, seorang alumni daripada S3 jurusan Tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa surat Al-Muzammil ini juga merupakan suatu pembekalan yang efektif dalam persiapan mental menghadapi tugas berat. Pembekalan efektif dalam persiapan mental menghadapi tugas berat. Saya pikir, karena surat ini awalnya adalah diberikan pada Rasulullah pada saat pertama mendapat amanah. Saat itu beliau begitu ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril sehingga dia tidur dengan berselimut menggigil ya di waktu malam. Maka keluarlah ayat 1 sampai 4 di mana isinya adalah memerintahkan Rasulullah untuk bangkit, menyampaikan amanah serta apapun resiko yang akan diterima dari pekerjaannya. Bagaimana mempersiapkannya? Maka sebenarnya dengan kebiasaan bangun malam, maka seseorang akan benar-benar mampu melawan dirinya untuk bangun dan untuk siap. Inilah persiapan penguatan mental yang sangat bagus. Ini seperti dikatakan pada ayat 5. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Saya berpikir perkataan yang berat. Artinya amanah-amanah yang akan diberikan pada Rasulullah ini berat, sehingga dia harus bangun. Bacalah, ya. Karena kenapa? Alasan pentingnya malam bagi seorang nabi atau juga para dai atau hamba Allah yang lain. Allah menegaskan di ayat 6-7 dari surat Al-Muzammil ini, sesungguhnya waktu dibangun di waktu malam adalah lebih tepat supaya khusyuk. Ya, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Karena apa? Karena sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang sangat panjang, sangat banyak, sehingga tidak bisa khusyuk. Nah, sehingga nantinya tugas-tugas yang akan diterima tidak akan menjadi beban kita, karena kita sudah siap. Ya. Karena kita telah siap menerima dan menjalankan amanah yang diberikan tersebut, serta juga siap menerima resiko yang akan ditemui. Hal ini adalah sebagai konsekuensi pekerjaan dan amanah yang diterima. Samakan dengan orang anestesi. Dia harus menyiapkan malam, harus mempelajari pasien apa, membaca, mencari pemecahan masalah yang ada pada pasien untuk dilakukan pada esok harinya. Nah, sekarang pada ayat 89. Dalam melakukan pekerjaan, ya, dalam menjalankan amanah, pada ayat 89 dikatakan, sebutlah nama Rabb-Mu ketika memulai suatu pekerjaan dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketekunan. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk selalu mengingat Allah dalam pekerjaan kita. Allah sebaik-baiknya penolong. Allah Maha mendengar, Allah Maha penyayang, kasih sayangnya tidak terbatas. Maka dengan berzikir mengingatnya, kita akan semakin mengenal Allah, semakin memantapkan keimanan dan keyakinan kita sebagai penerus daripada risalah atau amanah Rasulullah. Itulah yang sebenarnya dikehendaki Allah dalam membekali Rasulullah. Kita akan meniru kan? Selalu kita meniru. Baik. Nah sekarang kalau kita menghadapi rintangan dalam pekerjaan atau beban dalam pekerjaan, apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah seperti ayat nomor 10. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Maka dengan kesabaran maka akan membuat seseorang semakin dekat dengan Allah dan semakin membuatnya kokoh serta istiqomah berkeyakinan terhadap takdir Allah, sehingga membuat segala rintangan yang dihadapi hanyalah merupakan suatu bumbu kehidupan
ya. Ini sama dengan kita saat ini. Subhanallah, ayat ini sangat tepat untuk kita yang bekerja sebagai seorang anestesi. Karena saat ini dalam menghadapi pandemi virus COVID-19, bagaimanapun kita dengan pertolongan Allah, dengan lindungan Allah akan mengatasi pandemi ini secara bersama-sama, insya Allah dengan keyakinan kita. Allah sudah memilih kita, sudah memuliakan kita. Ikhlaslah kita dalam berjuang pada saat pandemi ini. Yang ada dalam pikiran kita hanya Allah, terus menolong sesama, hanya Allah menolong sesama. Sehingga dikatakan dalam suatu ayat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Inilah pesan sebagian dari surat Al-Muzammil pada kita semua dalam menghadapi musibah pandemik COVID-19 ini. Saya kira akan saya akhiri ya sebagian dari tadabbur surat Al-Muzammil ini. Semoga akan memberikan manfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.